kasus Fat Cat ini tuh udah viral banget, dan setiap ada kasus itu gue akan menganalisis dari POV gue secara mendalam. Dan gue sudah bikin 10 poin analisis kasus Fat Cat dari POV anti mainstream, dari detektif, dan hanya akan lo temukan di sini. Dan ini adalah belajar dari kasus. Jadi gue cuma mau baca yang gue udah pernah tulis di kolom community. Buat lo yang udah baca, makasih banget. Lo pasti udah tahu deskripsi kasus Fat Cat yang viral. Setiap melihat kasus apapun, gue gak mau ngabisin energi buat ngehujat atau judge. Gue lebih suka pakai energi buat analisis, mendalam, dan belajar. Ketika lu gak mau belajar dari kesalahan dan pengalaman diri sendiri maupun orang lain, lu hanya bertambah tua aja, tapi kosong. Harus menanggung pahitnya kebodohan. Harus mengalami sendiri banyak pengalaman buruk di posisi yang sama untuk lebih paham dan sadar. Jadi hal apapun yang biasanya orang suka hujat atau sibuk judge, menghakimi gitu, menilai, nah gue gak pernah hujat atau judge. Malah gue teliti dan analisis secara mendalam sampai ke akarnya. Gue malah sibuk belajar banyak dan menemukan banyak harta karun wisdom, kebijaksanaan. Otak gue selalu berpikir, ini kasus menarik, semua manusia menarik, pasti misteri ini bisa gue pecahkan. Gue harus teliti, analisis, dan pelajari. Disclaimer, gue gak pernah rasis, skeptis, ataupun merendahkan apapun. Gue cuma lihat dari orang dari 3 hal, yaitu attitude, respect, dan kebaikannya. Gue gak peduli hal-hal di luar itu kayak agamanya apa, pintar atau enggak, asal dari mana, planet mana, cakep atau enggak, terkenal atau enggak, kaya atau enggak, punya apa aja, jabatannya apa. Gue gak peduli tentang itu. Gak ngaruh apa-apa untuk bikin gue terkesan, atau kayak maksudnya bikin gue tuh kayak ngeliat lo tuh sangat berbeda gitu. Itu biasa aja, karena gue tuh gampang ilfil sama apa ya yang menurut orang tuh keren, tapi kalau misalkan sombong atau ya hatinya tuh gimana tuh gue tuh males. Jadi gue nggak gampang terkesan sama hal-hal yang di luar orangnya, karena gue nggak butuh dan nggak pernah berpikir manfaatin orang dalam bentuk apapun. Rumusan masalah yang muncul itu biasanya bagaimana menciptakan manusia seperti itu, dasar perilakunya tumbuh dari mana, dari siapa, gimana mengkondisikan untuk membentuk orang yang seperti itu. Karena gue tuh senang banget meneliti manusia, dari bagaimana manusia itu tuh perilakunya terbentuk gitu, atau pola pikirnya terbentuk. Dan biasanya gue itu connecting the dot dari psikologi, neuroscience, filsafat, sejarah, parenting, dan sains lainnya sebagai pendekatan supaya valid gitu. Jadi gak cuma satu ilmu. Dan gue padukan critical thinking, logical thinking, dan creative thinking sebagai mesin pengolah. Gue di sini netral, gak mihak siapapun supaya hasil analisis clear dan valid. Fat Cat itu nama prianya, dan yang nama wanitanya tuh namanya Tenzu. Gue nggak tahu sih spellnya benar atau enggak ya. 10 analisisnya itu adalah yang pertama, poin 1. Gue pernah jelasin di salah satu video, itu nanti videonya mungkin gue taruh di description box kalau gue nggak lupa, dan gue tuh selalu nulis di description box, jadi makasih yang selalu baca description box gue. Penting punya mindset yang tepat dan manajemen resiko yang rasional sebelum lo jatuh cinta gitu ya. Mulai relationship dengan mindset tepat dan baik. Bucin boleh, tapi pakai mindset yang sehat dan tepat, karena sejatinya cinta itu netral gitu. Bisa sesuatu yang sangat baik, bisa sesuatu yang membuat lo lebih baik, bisa lebih semangat, dan bisa ngasih banyak efek positif. Jadi sebenarnya bukan cintanya yang salah gitu, tapi yang menggunakan cinta itu tergantung user gitu, orang-orang yang mempraktekkan dan memakai cinta. Poin kedua,
Analisis otaknya Fat Cat dari neuroscience. Ini favorit gue ya, neuroscience. Fat Cat itu pria, jadi gue analisis pakai sistem program pria. Program otak pria. Jadi otak pria itu hipotalamusnya lebih besar 2,5 kali daripada wanita. Dan itu, pengaruhnya itu adalah pusat keamanan yang dimana semua pria itu pasti selalu merasa penting untuk melindungi wanitanya. Memberi solusi ketika wanitanya dalam masalah, ingin menjadi hero atau pahlawan untuk wanitanya. Jadi terlepas ya, wanitanya tuh kayak gimana pun, mereka tuh pengen melindungi gitu. Jadi makanya penting banget untuk lu tahu kewarasan yang lu lindungin. Dan itu yang dilakukan Fat Cat ke si Tanzu, ceweknya itu ya. Itu tuh sangat positif. Tapi Fat Cat lupa menganalisis karakter asli wanita seperti apa si Tanzu ini. Dan sebagai pria, pastikan lu punya pikiran untuk jadi pahlawan hanya ke wanita yang waras supaya lu tetap sehat mental. Poin 3. Fat Cat tidak mengukur dan menganalisis cara berpikir dan kewarasan Tanzu dari awal. Gue udah bikin videonya juga untuk mengecek ini. Kalau lu paham ilmu ini bisa sangat menyelamatkan hidup lu, Karena lu tahu di awal ini orang waras atau enggak. Kalau lu tahu dan sadar, jadi clear bikin keputusan mau stop atau maksa lanjut, lu bakal tahu hubungannya toksik kayak roller coaster atau akhirnya gimana. Lu jadi minimal bisa nguatin diri atau mental gitu kalau lu mau tetap lanjut. Karena kalau lu baca buku The Art of War-nya Sun Tzu, itu seni berperang, itu lu harus tahu banget yang lu hadapin kalau lu mau bisa bener gitu. Itu seni perang. Dan gue di sini, jadi ketika lu maksain jatuh cinta ke orang yang misalnya udah identifikasi sebagai orang yang kurang waras gitu ya dalam pikiran, lu tuh bisa nggak shock gitu. Dan lu bisa mencoba menguatkan mental lu agar tetap waras, walaupun bakalan susah banget untuk waras ketika lu jatuh cinta sama orang yang nggak waras. Waras di sini itu orang yang pakai akal sehat mental dan rasional logis. Lu bisa nyiapin diri dari awal kalau lu tahu orang seperti apa yang sedang lu hadepin. Lu gak akan kaget dan sesok Fat Cat ketika Tanzu gak ngehargain alias kemungkinan buruknya terjadi. Tetap patah hati karena namanya juga punya perasaan gitu. Cuma sembuhnya pasti lebih cepat. Dan gue udah punya banyak tips move on di video-video gue yang selanjutnya yang bisa lu tonton kalau butuh. Jadi jangan takut untuk patah hati. Poin 4. Fat Cat tidak memastikan sendiri ketulusannya dalam memberi. Maksudnya tuh orang-orang kan pada nyalahin ya. Ini adalah bukti ketulusan pria tidak dihargai gitu. Tapi maksud gue Fat Cat juga punya bias gitu ketika dia tidak memastikan sendiri ketulusannya. Gue pernah bilang bahwa secret of living is giving. Rahasia hidup adalah memberi, dan itu betul dan sangat positif. Tapi ini akan jadi malapetaka ketika lu memberi tanpa memastikan lu bisa tulus. Memberi secara tulus bikin lu gak ada beban, dan bikin penerimanya juga gak ada beban. Jadi ketika lu tulus itu lu membebaskan diri lu dan membebaskan orang yang menerima sebenarnya. Dan pastikan hanya memberi yang sampai lu bisa tulus aja, yang lu santai kalaupun gak dibales sama orangnya. Jadi lu sendiri yang harus mastiin tiap lu memberi itu, karena kan yang menerima gak tahu lu tulus atau enggak, bisa jadi gitu. Jadi selalu lu tanyain ke diri sendiri, gue bisa tulus gak kalau ngasih segini? Kalau nggak tulus artinya gue butuh pamrih dan balasan dari dia. Kalau dia nggak balas pemberian gue, artinya gue bakal hancur, depresi sendiri karena ekspektasi buatan gue sendiri. Apalagi kalau dia nggak maksa dan nggak minta, alias gue sendiri yang niat ngasih gitu.
Mindset tepat supaya hati damai dan pikiran jernih itu adalah cukup untuk berusaha melakukan yang terbaik yang gue bisa, memberikan terbaik yang gue bisa kasih. Tapi gue yang mastiin gue tulus, jadi gak ada beban pikiran karena mikirin pamrih. Lupakan semua kebaikan yang lu berikan, tapi selalu ingat setiap kebaikan orang sekecil apapun, dan tahu terima kasih dan balas budi kembali setiap kebaikan dengan kebaikan. Kalau bisa lu kasih lebih dari yang mereka kasih. Gitu. Poin 5. Fat Cat tidak peduli red flag Tanzu tidak respect ke dia dari awal. Kunci relationship bisa sehat tuh adalah respect. Udah, lu pokoknya hanya berfokus ke itu aja. Gue udah jelasin resiko jangka panjang yang akan terjadi kalau lu gak respect sama pasangan lu dan pasangan lu tidak respect sama lu. Jadi mau secinta apapun lu sama orang itu, kalau orang itu gak respect, selalu better akan gue rekomendasikan untuk udahin hubungannya. Karena kalau dipaksain bakal banyak hal buruk terjadi buat keduanya. Ingat pepatah, ketika seseorang kehilangan respect, artinya dia kehilangan segalanya. Minimal kalau lu paksa lanjut, lu udah tahu resikonya kalau nggak dihargain dari awal gitu. Lu mulai sadar. Poin 6. Fat Cat tidak memiliki boundaries yang jelas dalam relationship. Boundaries itu penting, batas dalam relationship itu penting. Lu harus paham diri lu, batas lu, hargai batasan lu. Karena batasan penting banget, dan kalau lu tidak mau menghargai batasan lu, orang lain gak akan menghargai batasan lu gitu. Karena lu yang bikin aja gak menghargai gitu kan. Di filsafat ada pepatah, sadari yang bisa nyakitin lu hanya diri lu sendiri. Itu syarat makna mendalam bahwa ketika lu ngerasa disakitin, itu bisa jadi karena lu berkontribusi mengizinkan orang tersebut menyakiti lu. Lu punya persepsi bahwa itu nyakitin buat lu. Udah tahu sakit tapi masih maksa dilanjut, itu secara gak sadar lu mengizinkan dan membolehkan lu tuh disakitin gitu. Lu tuh sedang menyakiti diri lu sendiri kalau lu lagi kayak gitu. Lu membiarkan diri lu disakitin gak namanya. Yakinlah bahwa lu gak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Jadi pastikan bahwa apapun yang terjadi tetaplah hanya fokus pada kontrol diri, sikap, juga bikin keputusan lu sendiri. Sadari bahwa dalam kondisi apapun lu selalu punya pilihan. Berhenti ngabisin energi untuk ngontrol ngubah orang lain. Berhenti suka nyalahin orang lain atau nyalahin keadaan. Lu tidak pernah benar-benar terjebak. Sadari setiap keputusan dan pilihan yang lu buat. Bertanggung jawab dan take ownership. Jadi sebenarnya kalau lu udah terbiasa mindful atau hidup sadar, lu bakal tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya kan lu berkontribusi memilih hal tersebut gitu. Lu yang bikin keputusan. Jadi kalau lu bisa kayak gitu, lu bisa lebih tanggung jawab. Poin 7. Fat Cat punya sesat mindset berpikir. Karena Fat Cat itu berkeinginan dan merasa ingin merubah Tanzu lebih baik, menyembuhkan trauma Tanzu, yang dimana itu gak bisa. Berpikir suatu saat Tanzu akan berubah sesuai harapan Fat Cat, yang dimana itu gak bisa. Berpikir Tanzu bisa merubah Fat Cat lebih baik, itu gak bisa. Berpikir dengan melakukan semuanya agar suatu saat Tanzu berubah jadi mencintai Fat Cat. Kalaupun lu punya budget untuk ke psikiater atau ke psikolog, kalau lu nanya gimana cara merubah pasangan lu, mereka bakal jawab gak akan bisa gitu. Karena memang gak bisa ngerubah orang lain tuh gitu. Dan itu akan membuat lu sesat mindset dan terjebak dalam toxic relationship gitu. Dan selalu cek sebenarnya lu tuh mempertahankan ego lu sendiri atau cinta itu. Karena sebenarnya kalau cinta itu tujuannya baik dan biasanya tuh tidak berlawanan sama hati lu gitu. Poin lawan ini analisis buat Tanzu. Jadi Tanzu itu si ceweknya, dan gue nggak banyak dapat informasi tentang background ceweknya ya. Dan analisis gue adalah
Buat siapapun yang suka manfaatin orang, dalam bentuk apapun, suka morotin orang lain, nipu, mau lu ngerasa secantik apapun, seganteng apapun, semenarik apapun, please gak usah sombong dan ngerasa pantas memperlakukan orang seenaknya atau manfaatin orang. Perlakukan orang selalu dengan baik dan respect. Kesombongan hanya bikin hal bagus dari diri lu rusak, bikin ilfeel. Satu fakta keras yang perlu lu ingat bahwa semua orang itu gak bego. Jadi jangan pernah berpikir orang tuh gak tahu bahwa lu lagi manfaatin dia gitu. Sebenarnya tahu kok semua orang tuh. Serius. Karena semua orang tuh punya hati kecil ya. Jadi pasti bakal tahu gitu. Mau lu coba manipulasi segimanapun biar dia nggak tahu pun pasti tetap kerasa dan tahu. Bedanya cuma ada yang diem atau ngomong langsung ke lu. Tapi yang pasti lu berisiko besar bakal dimanfaatin balik, entah sama orang yang lu manfaatin atau orang lain. Apapun yang lu tanam pasti lu dapet. Jadi segala sesuatu yang terjadi di hidup lu pasti ada akarnya dan ada kontribusi lu juga. Coba pikir bahwa gak semua pemberian itu sumbangan, cuma-cuma gitu. Jadi peka, lihat, pikir dulu bahwa pemberian ini tuh motivasi dan tujuannya apa sih, atau tulus kagak ya gitu. Harapan pemberinya apa ya kalau gue terima gitu. Terus bisa gak lu kasih yang pemberinya harapin? Kalau jawabannya lu gak bisa kasih, ya better gak usah diterima. Jadilah fair dan penuh dengan integritas. Jangan mata lo tuh gampang ijo atau aji mumpung gitu kalau lagi dibaikin sama orang. Selalu thinking clearly dan jadi orang yang apa ya, punya prinsip gitu. Dan biar lo tuh mulai gak sembarangan main terima-terima aja kalau dikasih sesuatu. Jadi lu tuh jangan kalau nerima sesuatu tuh nerima aja gitu, pikirin lu bisa balas nggak gitu, lu bisa kasih ekspektasi orangnya nggak gitu kan. Dan biasain kalau lu butuh duit itu lu kepikirannya kerja bener tuh banyak. Cobalah untuk berdiri di kaki sendiri, supaya lu punya kepercayaan diri positif dan punya kebanggaan sehat ke diri lu, punya self esteem, harga diri, lu paham lu punya value dan lu tuh berharga, bukan mikir manfaatin orang, apalagi nipu orang atau gampangin ngutang atau ngemis ke orang. Udah banyak kasus gara-gara yang dimanfaatin sakit hati, jadi hati-hati, be smart, be kind gitu ya. Jadi ini sebenarnya Tanzu tuh baik sih, jadi dia yang mengakhiri hidupnya. Jadi beberapa orang tuh ada yang karena udah sakit hati banget tuh malah mencelakai orang yang manfaatinnya gitu. Poin 9, faktor lain penyebab perilaku dan cara berpikir Fat Cat dan Tanzu itu bisa dipengaruhi dengan ketidaksadaran tentang pola ketertarikan yang udah pernah gue jelasin, bahwa itu tuh bisa membuat seseorang itu mudah tertarik sama sifat baik, buruk, dan karakternya itu mirip pengasuh di masa kecil atau orang tua gitu. Dan model relationship tiap orang itu berdasarkan orang tuanya. Yang kedua itu kebutuhan orang dapat mempengaruhi kebutuhan dan cara orang tersebut membuat keputusan. Jadi kalau jangan bingung-bingung gitu kalau lu ngeliat seseorang melakukan sesuatu tuh itu bisa jadi di drive sama kebutuhan terbesarnya. Artinya kebutuhan utama Fat Cat itu di nomor 4, yaitu kebutuhan cinta, dicintai, dan terkoneksi dengan seseorang. Fat Cat akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Dan kebutuhan utama si Tanzu itu di nomor 1, yaitu kebutuhan akan kepastian rasa aman dari uang. Kebutuhan utama Tanzu itu uang, jadi Tanzu itu akan melakukan apapun demi uang gitu ya, clear ya. Dan yang ke-10 itu, menurut neuroscience, otak manusia bukan didesain untuk membedakan benar dan salah, tapi didesain hanya untuk mempertahankan hidup selama mungkin. Jadi apapun yang orang tersebut anggap kebutuhan yang dapat memotivasi orang tersebut bertahan hidup, maka orang tersebut akan melakukan apapun. Jadi benar salah harus dipelajari sendiri,
Mindset sesuatu yang harus secara sengaja dipelajari dan dibiasakan, latihan terus menerus. Itu juga kenapa banyak orang gampang percaya sama hal-hal nggak logis. Karena ketika seseorang gak mendapat jawaban dan merasa mendapat jawaban dari hal nggak logis yang mereka tuh meyakini hal tersebut. Karena mereka menganggap itu jadi jawaban gitu. Cara manusia mempertahankan hidupnya itu adalah dengan jawaban gitu. Makanya itu normal ketika lu mempunyai banyak pertanyaan gitu ya dalam hidup lu. Tapi yang gue bisa ingetin bahwa selalu pastikan bahwa hal nggak logis yang lu percaya itu membawa dan mengarahkan lu tuh ke kedamaian hati dan ke versi terbaik lu gitu, menjadikan lu lebih baik. Dan lu harus tahu bahwa keputusan mengakhiri hidup adalah keputusan yang sangat egois. Gue mendalami ini, mempelajari ini, makanya gue tertarik sama mikro ekspresi karena beberapa orang yang ingin mengakhiri hidup tuh gak selalu terlihat depresi, itu ada yang terlihat biasa-biasa aja, bahkan ada yang terlihat lebih ceria dari biasanya. Jadi gue pikir kalau gue mempelajari, setidaknya gue kalau bisa mencegah, gue akan mencoba untuk mencegah gitu. Gue turut berduka cita buat Fat Cat, semoga Fat Cat ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga ada banyak insight dan kebijaksanaan yang bisa kita ambil dan praktekin. Lu boleh ngasih analisis lu juga di kolom komentar. Mari berdiskusi, belajar ke depannya. Dan selalu punya semangat belajar yang luar biasa. Dan oh iya, tambahannya, menurut gue salah satu penyebab lain Fat Cat bisa kayak gitu tuh karena Fat Cat itu sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy itu adalah orang yang takut rugi. Jadi karena udah terlalu banyak ngasih tuh ya, karena yang nggak bisa, gue bilang dia nggak bisa mastiin dia tulus. Jadi ketika dia udah ngasih tanzu banyak tuh dia ngerasa rugi kalau stop gitu. Jadi dia lebih baik terusin tapi malah terus merugi gitu, malah terus menghancurkan dirinya sendiri kayak gitu.